Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai Structure Infrastructure Fundamental plus OC Model. Mulai dari yang namanya infrastruktur terlebih dahulu. Mendengar kata infrastruktur, kalau di dunia nyata, misalnya membangun sebuah apartemen atau hotel, infrastruktur itu berarti wujudnya, gedungnya, di mana gedung itu dibangun harus dipastikan beberapa faktor. Misalnya faktor dari sisi ketahanannya, ketahanan beton, kemudian kalau terjadi gempa bumi seperti gimana, nah itu adalah infrastruktur. Di dunia IT juga ada infrastrukturnya. Mendengar kata infrastruktur, ini kalau saya Google infrastruktur IT, berarti bisa kita teriak bagaimana menghubungkan antara satu gedung dengan gedung lain, serta keterhubungan komputer-komputer yang ada di dalamnya. Jadi inti dari infrastruktur IT adalah ke arah jaringan. Jadi jaringan itu pun sebenarnya ada dua bagian yang butuh dipahami. Bagian pertama adalah jaringan dari sisi secara fisiknya, yaitu bagaimana dia terhubung antara satu gedung dengan gedung lain. Dan di dalam gedung itu bagaimana caranya komputer yang satu dengan komputer lain itu bisa terhubung. Makanya nanti di sana ada istilah jaringan LAN, LAN, atau WAN. Sebelum ke sana, kita masih fokus ke area yang namanya infrastruktur terlebih dahulu. Jadi prinsipnya kita harus paham terlebih dahulu bagaimana cara menghubungkannya. Dalam menghubungkan ini, kalau misalnya dalam satu kantor, gedung gedung lantai satu lah saya bilang, ada 5 komputer. 5 komputer itu bagaimana terhubung satu sama lain. Nah, itulah berarti menghubungkan jaringan. Kita mulai dari jaringan LAN, berarti beda jaringan LAN dan WAN. Jadi LAN itu adalah jaringan komputer yang dibangun dalam area geografis yang kecil. Jadi misalnya satu lantai atau 2 lantai mau dihubungkan, yaitu menggunakan jaringan LAN. Kalau WAN, yang mencakup geografis yang lebih luas. Misalnya, kalau saya balik lagi kepada gambar yang ini, terlihat di sini gedung satu dengan gedung yang lain, ini kan udah geografis yang lebih luas, berarti dia harus pakai WAN. Seperti itu. Jadi LAN tadi lebih kecil skupnya, kalau WAN itu lebih luas. Selain dari sana, ada lagi yang namanya topografi jaringan. Maksudnya gini, jadi topografi itu metode atau cara untuk menghubungkan rute koneksinya. Maksudnya, kita lihat lagi gambar ini. Ini menggunakan topologi bus. Artinya, kalau misalnya ini kan jaringannya ada terpusat, sempat pusatnya itu terputus, maka komputer yang lain itu semuanya terputus. Kalau saya menggunakan topologi ring. Nah, ring ini berarti semuanya terkoneksi ke inti. Kemudian bisa juga saya menggunakan topologi star. Star itu berarti kalau satu terputus, ya ini komputer ini aja yang hilang, yang tidak terhubung. Atau bisa jadi saya menggunakan mesh. Mesh berarti kalau misalnya satu terputus masih bisa menggunakan yang lain. Karena ini jaringannya, saat ini kan lainnya terdiri dari banyak. Komputer satu ke komputer dua ada terhubung. Komputer satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat. Dua ada dua ke satu, dua ke dua. Jadi kalau putus satu tetap bisa terhubung. Ya tentunya masing-masing ada plus dan minusnya. Untuk memahami hal demikian, ini kan merupakan infrastruktur yang terlihat secara fisik. Tetapi kadang-kadang fisik di sini dalam artian bukan berarti dengan mata telanjang saya bisa lihat, oh komputer satu dan komputer dua dia menggunakan bus, dia menggunakan ring. Itu nggak bisa. Itu harus balik lagi kepada bagaimana orang IT mendesain infrastrukturnya. Jadi butuh sekali ada namanya blueprint atau cetak biru. Ya, atau bisa ya terserah apakah di lapangan ada yang bilang layoutnya dan sebagainya itu bebas. Intinya adalah ada satu desain yang menggambarkan bagaimana hubungannya. Seperti dalam pembangunan satu gedung, kalau tidak ada layout, gimana caranya bisa tahu listrik itu terhubung gimana lantai satu ke lantai dua, dua itu nyambungnya kemana? Itu nggak mungkin. Pas ada masalah baru diketok dicari tahu. Tentunya harus lihat dari layout supaya lebih mudah.
Itu secara fisik. Dari fisik, pastinya ada yang bekerja di belakang layar. Di bekerja di belakang layar tersebut bukan berarti ada sesuatu hal yang disembunyikan, tidak, tetapi konsepnya. Konsepnya seperti gimana? Misalnya kalau seseorang dia suka mie instan, dia kan makan nih. Dia cuma sekedar tahu ini mie instan. Udah ada mie-nya, tinggal dimasak. Komponennya tuh gimana? Untuk tahu nilai gizinya dan sebagainya. Bagaimana dia tahu? Nah, mau nggak mau dia harus baca petunjuk dari bungkusan mie instan tersebut. Nah, bungkusan mie instan tersebut gimana cara prosesnya? Itu kan nggak mungkin orang sebagai end user pelanggan harus cari tahu. Oh, rupanya prosesnya dari A lanjut ke B, itu berapa jam pengolahannya. Itu nggak penting. Yang terpenting adalah dia tahu ada informasi di belakang layar. Di mana tentunya itu pasti ada manfaatnya. Ya, yang di belakang layar itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Dalam jaringan, apa yang tidak terlihat, itulah namanya OC model. Ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. OC model, kalau untuk hafalnya itu sebenarnya mudah sekali. Di OC model, all all people seem to need data processing. Jadi A, application, P, presentation, S, session, T, transport, N, network, D, data link, dan P adalah physical. Sebenarnya ini hanya singkatan yang memudahkan kita memahami atau mengingat. Jadi saya nggak mau menggunakan istilah menghafal. Kenapa? Karena pemahaman infrastruktur itu adalah harus memahami. Itu lebih penting. Dari application sampai transport itu disebut sebagai host layer yang berdekatan langsung dengan user. Maksudnya adalah ini user, kita lihat tampilan ini aja. Ini sebenarnya adalah application. Application apa? Ya PowerPoint. Dari application ini yang mata kita melihat ada tulisan layer dan format data. Disimpan di komputer itu tentunya dalam bentuk binary. Binary itu adalah masalah format data, itu bagian dari layer presentation. Kalau session berarti yang terhubung, koneksi. Misalnya pada saat saya login ke website tertentu, saya tutup browsernya, kemudian saya buka lagi, kan masih bisa login otomatis. Itu berarti ada session. Di belakang layar, bagaimana data itu berkomunikasi dengan server? Berarti ada transport, network jaringannya gimana, data link ini yang udah mendekati fisik, dan physical namanya saja physical, berarti itulah yang masuk ke infrastruktur yang punya wujudnya seperti itu. Kalau satuan data unit berarti satuannya ini adalah tiga, ini adalah berhubungan dengan data, transport itu dalam bentuk format segmen, network itu dalam bentuk paket, data link dalam bentuk frame, dan physical dalam bentuk bit. Tadi ada saya bilang binary di presentation. Sebenarnya presentation itu bukan binary, lebih tepatnya adalah bagaimana dia lakukan tahapan encoding. Intinya bermain-main dengan data. Application kan cuma interface, ibaratnya jalan tol. Begitu udah masuk ke tol, jalan tol tersebut, tempat mobil lalu lalang, itu udah bagian dari presentation. Jadi untuk memahaminya, anggap aja OC model itu sebagai bagian dari tol. Ada saya buat satu contoh analogi. Nah ini fungsi layer yang lebih mudah. Jadi application itu namanya yang ada interface-nya, seperti file, ada bisa print, ada database, ada interface-nya intinya. Kalau presenter itu berkaitan dengan enkripsi data, kompresi, ada penerjemah. Session berarti ada dialog control. Transport ini hubungannya, koneksi end-to-end. Network berarti routing. Bagaimana caranya? Device yang berbeda antara switch dengan router. Ya, ini network itu udah bermain di router, makanya dia pekerjaan adalah routing. Data link, bagaimana dia grouping data menjadi frame secara logical. Dan physical, inilah topologi fisik. Topologi yang tadi dijelasin. Jadi OC model ini adalah bagaimana ini adalah sudut pandang, sehingga dalam menganalisa kenapa jaringan ini bermasalah, dia akan lihat, oke, kita ada masalah di bagian session. Maka fokuslah ke session. Kita ada masalah di physical, berarti fokuslah ke bagian physical. Seperti itu pemahamannya.
Adapun ini hanya informasi tambahan, knowledge tambahan. Di layer application itu kalau misalnya ada attack, ada masalah, itu biasanya namanya tipe attack-nya disebut exploit. Di layer presentation, tipe attack-nya itu adalah phishing. Di session berarti ada hijacking. Transport ada DOS, DDoS. Network, man in the middle attack. Data link berarti ada yang spoofing. Physical berarti ada yang sniffing. Jadi ini boleh dicari, dipelajari sendiri. Ini sebenarnya apa maksud dari attack tersebut. Karena sesi ini saya memperkenalkan IT infrastruktur dan OC model saja, berarti saya tidak membahas mengenai tipe-tipe serangan tersebut. Coba saya pilah sedikit. Jadi physical model, physical layer. Lalu sebelum saya lanjut, ini cara bacanya application ke place physical. Bisa aja nanti balik ya, physical sampai ke application. Karena sebagai pengguna, user itu interaksinya dengan application. Dia maju sampai ke fisiknya server. Di belakang layar, server itu kan ada pemrosesan lagi sampai ke level application. Jadi dia sifatnya adalah two-way, dua arah. Oke, ini penjelasan dari bawah dari physical. Jadi physical itu adalah ini bit stream, jadi dia kirim data dalam bentuk binary. Data link yang bertanggung jawab kepada transfer data frame ya dari satu titik ke titik lain. Ini bahkan ada sub layer-nya. Sub layer ada yang disebut media access control, MAC address. Dan satu lagi namanya logical link control. Network layer. Network berarti bagaimana dia bisa ada terjadi pertukaran paket data dan bukan dalam IP yang sama. Artinya maksud saya adalah bukan dalam kelas IP yang sama. Transport apakah dia TCP dan UDP. Jadi TCP ada namanya three-way handshake. Ini boleh dicari tahu apa itu. Jadi perbedaan TCP dan UDP. Intinya adalah di transport layer protokolnya adalah dua. Session. Jadi session of communication. Tadi udah jelas kalau saya login ke satu website, saya tutup browsernya, buka lagi, masih nggak butuh login ulang. Itu berarti ada session. Presentation berarti ada compression, enkripsi data. Bagaimana dia translate datanya. Translate bukan translate dari bahasa satu ke bahasa yang lain. Tidak, tapi translate data. Bagaimana dia compress, bagaimana dia lakukan encrypt dan decrypt. Lalu di application, inilah high level API. Artinya interface intinya. Bayangkan kalau komputer zaman dulu dengan sekarang, ini kenapa yang sekarang ini lebih mudah? Ya inilah dia membungkus supaya user itu lebih mudah menggunakannya. Beda kalau dulu-dulu ya application layer itu enggak. Kita kok berkomunikasi dengan sistem dengan komputer enggak semudah yang sekarang ini. Jadi dia butuh tahu hal-hal teknikal. Jadi application layer itu bisa dibilang dulunya ya ada atau tidak ada, bisa dibilang lebih tepatnya tidak ada. Karena mau menggunakan komputer berarti udah harus orang yang paham tentang teknikal. Kalau sekarang bisa dibilang udah menjadi kebutuhan primer untuk memahami komputer tanpa harus punya pengetahuan teknikal. Jadi sesi ini pemaparan saya mengenai IT infrastructure fundamental plus OC model. Semoga bermanfaat. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.